Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang di area Sugar Spicy. Buat teman-teman yang misalnya baru tahu, halo, kita dari komunitas Sugar Spicy dan di sini kita ingin membuat sebuah pembahasan atau sebuah perbincangan yang dimana kita mau bahas tentang apa yang terjadi. Ya kalian sudah pada tahu kalau Sugar Spicy adalah komunitas dance cover di Bandung yang sudah merambah ke industri perdance coveran di kota ini, teman-teman. Dan aku di sini Amar Gusti bakal menemani kalian dan aku di sini nggak sendiri, teman-teman. Aku di sini bareng dua pundit Sugar Spicy kita. Di sini ada Kak Simon dan Kak Atef. Halo. Yeay. Penonton. Boleh. Harus. Boleh. Kan sekarang podcast sekarang gitu ya namanya. Iya. Oke, Kak Simon, Kak Atef, apa kabar? Baik. Luar Alhamdulillah. biasa. Dari kelihatan muka-mukanya udah segar banget ya, teman-teman. Segar sekali. Tidak akan segar tanpa brand boleh masuk di sini. Ya. Belum segar kalau tanpa Sponsor ya. Brand dari situ bisa masuk brand. ya. Sugar Spicy passwordnya luar biasa ya, semua antusias sekali penonton di belakang ini. Terima kasih teman-teman sudah mau datang ya. Terima kasih. Oke, kita langsung aja ke pembahasan, teman-teman. Jadi di Sugar Spice itu ada sistem yang namanya POC. Sistem POC ini mereka tuh adalah grup yang dimana mereka sudah terbentuk dan memang ditujuankan untuk diturunkan sebagai grup tetap di cover itu, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka benar-benar bisa membranding diri mereka bahwa di POC sendiri itu tidak bisa sembarang cover beberapa grup lain gitu, seperti itu. Jadi kayak mungkin kalau contohnya misalnya ada yang cover Blackpink satu di POC ini, jadi di POC ini tuh tetap satu dengan satu nama seperti itu aja gitu. Jadi mungkin namanya Parade of Century atau kita singkat POC gitu. Nah, kemarin tuh mereka baru aja turun event dan aku di sini mau bertanya juga seputar kayak kira-kira menurut kalian gimana nih penampilan mereka. Aku pengen tahu dong review dari kalian, sedangkan kayak pengen tahu dong reviewnya. Aku pengen tahu dari pandangan Atep sendiri, kan memang dia yang membentuk atau menginisiatifkan sistem POC ini. Aku pengen tahu karena memang dia yang membentuk, jadi ya aku ajak Kak Simon sendiri. Kak Simon dia adalah seorang mentor yang dimana dia di event kemarin tuh mentoring dua grup POC sekaligus. Terima kasih Mas Amar gitu. Di sini mungkin tadi yang buat masih bingung gitu mengenai POC gitu. Tadi memang secara garis besar POC memang grup tetap di Sugar Spicy. Tujuannya adalah yaitu kita nge-branding untuk kegiatan offline gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kebetulan kita kenapa menginisiasi hal ini adalah basicnya adalah kemarin teman-teman yang perform pengen evaluasi. Oh iya, jadi mungkin sekalian bahwa mereka pun pengen kayak evaluasi tapi mungkin sulit buat titik kumpulnya kan. Jadi alhasil kita bikin video ini gitu. Mendingan sekalian dibungkus dalam video bincang-bincang bersama narasumber yang kompatibel gitu. Oh gitu. Tapi sudah izin ke POC-nya? Izinnya ke saya sendiri. Selaku yang memilih gitu kan. Kan bisa aja kayak kenapa sih tiba-tiba ada podcast ngomongin grup gue ya? Kan kalau tadi Amar bilang juga kita kan ini internal ya gitu. Internal, karena internal tuh masih urusan dengan pengurus Sugar Spicy. Kalau misalnya kita kan nggak nyenggol grup luar yang ikutan, karena kita masih ngomongin internal, jadi ya kalian berhak mendapatkan fasilitas ini gitu. Gitu loh, mendapatkan fasilitas. Dan juga kita pengen versi lebih ngobrol-ngobrol santai, jadi ibaratnya cuman ngeriung tapi berkualitas gitu. Luar biasa. Gitu. Tapi berarti ya sih, jadi kalau emang kita kan susah waktu juga buat evaluasi mungkin jatuhnya. Hasil aku di sini memang menawari Pak Atep untuk yang udah kalau misalnya mau bentuk evaluasi, kita bikin evaluasi terbentuk seperti video aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang bakal kesebut nama POC-nya, kita nggak ada tujuan buat menyudutkan sama sekali, tapi ini buat teman-teman yang minta untuk evaluasi aja. Jadi tujuannya baik lah, ibaratnya. Tujuannya baik, bukan untuk menjatuhkan ataupun pengen mendiskreditkan. Ya, betul. Tapi kita pengen ibaratnya sambil menyelam minum air gitu. Yeah. Kita pengen bikin sesuatu sambil kita
kasih masukan atau review performance mereka kemarin gitu. Wow. Kebetulan kemarin kan perform di salah satu event dan mereka rombongan turun. Dan jadi kenapa kita nggak jadikan momentum aja? Anyway itu yang kemarin turun ada 5 grup berarti ya? Betul. Ada yang cover TWS, ada yang cover Baby Monster, ada yang cover Stray Kid, ada yang cover Stacy, dan juga ada yang cover Rise gitu. Begitu. Nah, jadi emang kemarin baru aja 5 grup VOC ini mereka tampil di salah satu event dan mereka berlomba juga, teman-teman. Tapi sebenarnya bukan cuma 5 grup aja, tapi mereka bersaing juga sama beberapa grup dance cover yang ada di luar sana gitu, teman-teman. Tapi kita nggak bakal bahas yang luar, kita bakal bahas yang dalamnya. Mungkin aku mau tahu dari pendapat Kak Simon sama Kak Atep dulu dari reviewnya. Aku mungkin bakal langsung sebutin aja dari satu grup dulu, dari satu grup udah gitu nanti kita bakal beres. Nah, kalian mohon dicermati baik-baik ya teman-teman, si evaluasinya siapa tahu butuh dari kaliannya juga. Ya kalau bisa jangan digibahin guys. Tempat gibah kita sekarang di sini. Ya tempat gibah kita di sini kan. Harusnya kalau misalnya kalian mau nonton di sini, gue ajak nggak mau loh. Tolong tenang. Tolong tenang. Oke, berarti Amar mah nggak pernah gitu. Berarti dari Kak Simon dulu deh. Kak Simon review Kak Simon sendiri dari mungkin all of them dulu dari reviewnya kayak gitu. Dari keseluruhan grup. Dari keseluruhannya dulu. Kalau dari aku sendiri pribadi yang nonton event kemarin dan grup-grup POC yang kemarin turun, mereka udah did a great job, udah maksimal juga. Tidak ada yang jelek dan tidak ada juga yang mengecewakan. Jadi aku mau mengapresiasi juga semua grup yang udah turun kemarin, udah membranding dan membawa nama Sugar X Spicy sendiri untuk memberitahu kalau Sugar X Spicy itu adalah salah satu komunitas yang eksis dan ada grup-grup yang dinaungi di bawahnya. Bener gitu. banget ya. Jadi kalau mau lihat juga reviewnya kayak kemarin tuh mereka juga udah bagus, tapi kalaupun nggak lolos pun ya udah gitu. Mungkin juri punya taste-nya sendiri. Jadi patokannya itu bukan di penonton. Jadi kayak kalau penonton, kenapa grup ini nggak lolos padahal mereka bagus? Ya kan ada juri yang menilai gitu kan. Jadi lolos atau tidak lolos jangan dijadikan patokan, dijadikan juga buat evaluasi ke grupnya masing-masing, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana yang harus dipertahankan gitu. Jadi emang iya benar juga kalau soal kan karena kemarin memang kita mungkin sebagai POV penonton tuh kita emang menikmati banget ya. Mungkin dari ada beberapa juga yang jatuhnya seperti pundit-pundit lah yang kayak ini kenapa nggak menang, ini kenapa menang. Tapi balik lagi karena itu mah keputusan dari jurinya juga kan. Dan tidak bisa diganggu gugat. Keputusan itu juri itu mutlak. Itu sudah ada di regulasi setiap event juga. Betul. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Menurut Pak Atep gimana? Untuk secara keseluruhan ya, gitu. Yang FYI teman-teman tadi selain kita nonton secara langsung melihat atmosfernya, kita juga tadi last review video performance mereka gitu. Dan aku lihat secara keseluruhan aku sangat-sangat proud gitu sebagai pengurus Sugar X Spicy melihat mereka perform dengan maksimal gitu. Mau apapun hasilnya, tapi benar-benar mereka menampilkan hal yang better than before. Gitu. Aku senang banget mereka perform kesana dengan hati yang senang gitu, dengan hati yang siap untuk bertarung dengan orang-orang lain, dan itu adalah hal yang positif menurut aku. Gitu. Adapun hasilnya nanti gimananya itu mungkin lebih ke bonus kali ya gitu. Karena ini bukan satu dari dalam 1 tahun cuma ada event ini doang gitu kan. Nextnya mungkin bisa diperbaiki lagi. Iya. Dan ini buat teman-teman benar tadi yang Pak Atep bilang, kita baru saja mereview ulang lagi event yang kemarin itu. Event kemarin kita sebut aja ini mereka baru ikutan event KIC, K-pop Idol Competition Volume 2. Dan ya menarik banget, peserta banyak, jujur peserta banyak secara keseluruhan 43 grup bertarung di situ. Dan syukur-syukurnya kita punya beberapa grup yang sudah lolos juga. Ada Charlotte itu dia cover Baby Monster, ada juga Cerberus cover Stray Kid, dan juga ada Artemis yang cover Stacy. Dan buat yang 2 lagi yang tadi aku bilang, buat yang Rise sama Rise itu ada Rebellion, dan juga Together With You itu TWS kan, To Us. Mungkin emang balik lagi itu kan emang dari keputusan jurinya juga. Kita emang sudah mengeksekusi secara kayak gimana pun. Ya hasil juri memang kita mah sudah bisa menerima dan ini aja. Nah, aku di sini mau langsung saja ke poin yang mungkin poin utamanya adalah hasil dari evaluasi dari per tiap POC yang kemarin tampil gitu. Aku nggak akan ngurutin dari per poinnya,
Tapi aku bakal ngurutin dari nomor urut pesertanya yang mereka tampil mungkin. Aku di sini mau bahas mungkin kita pertama dulu ya. Untuk pertama, menurut kalian sendiri dengan penampilan kemarin Rebellion seperti apa? Siapa? Simon dulu boleh. Simon. Boleh dari Simon dulu atau Pat? Kalau dari aku Rebellion kemarin sejujurnya tidak expect ya mereka bawain lagu baru, bawain boom boom bass itu gitu kan. Karena yang aku tahu karena posisinya aku sama Kak Iksa sempat ngobrol waktu itu. Kak Iksa selaku mentornya Rebellion waktu itu kan. Gitu, jadi aku sempat ngobrol juga sama Kak Iksa soal Rebellion. Aku sempat tanya, mereka bawain apa nanti buat Kak Ice? Awalnya aku dengernya mereka bawain lagu apa Love One apa Ya, Love 119. Nah, 119. Oh, Kalau nggak salah aku 119. dengernya itu ya. Pokoknya yang sempat mereka bawain lomba sebelumnya, sebelum Kak Ice ini mereka bawain lagu itu gitu kan. Ternyata mereka memutuskan untuk ganti lagu jadi boom boom bass. Jadi kayak cukup beresiko tapi bukannya nggak percaya juga, tapi ya udah kita lihat aja penampilannya. Dan pas aku lihat nggak ada yang begitu gimana dari pandangan aku, dari penilaian aku. Cuman mungkin karena memang kekurangannya mereka itu adalah karena mereka ada beberapa member yang tinggi badannya nggak sesuai, jadi mereka juga harus lebih aware sama yang namanya leveling. Karena ketika aku lihat yang boom boom bass itu mereka banyak main di leveling tangan, leveling badan, dan itu tuh jadi apa ya? Mungkin jadi salah satu kelemahan mereka. Dan kalau misalkan ditanya kenapa mereka nggak lolos, mungkin karena kekurangannya di situ. Mereka nggak terlalu memperhatikan sampai ke detail yang leveling itu gitu. Tapi kalau dari pembawaan aku suka ngeliat pembawaannya. Mereka energik, mereka bisa ngebawain lagu boom boom bass dengan enjoy gitu. Jadi dari segi power juga aku udah suka. Mereka bisa ngeeksekusi gerakannya juga yang walaupun gerakannya banyak yang rumit, gerakannya yang susah, tapi mereka bisa mengeksekusi itu dengan baik. Cuman dari yang aku lihat mereka gak bisa bukan gak bisa sih, lebih ke belum bisa untuk gimana caranya nyamain level badan satu sama lain gitu. Karena kan mereka tampil bukan individu tapi sebagai grup. Jadi harus diperhatiin satu-satu kayak gimana, kekurangannya, potensinya kayak gimana gitu. Itu mungkin bisa dibilang masih ada beberapa kelemahan yang kelemahannya secara tidak sadar. Nah, iya betul. Selama mungkin ini bukan buat yang Rebellion aja ya, Ya. tapi emang ini ada kelemahan sedikit bahwa setiap kita pernah ngerasain di mana latihan tuh kita bagus banget nggak sih? Ya, betul. Kita bagus banget tapi setelah di stage tuh tiba-tiba kayak ayo gue Ya. pengen jadi panggoynya. Nah, Jadi kita kayak- emang susah dikontrol Ya, juga betul. kan. Emang dari harus kebiasaan juga dan jam terbangnya juga. Ya. Bukan jam terbang secara individu melainkan secara grup Ya, juga begitu. Menurut Pak Atepnya sendiri tentang Rebellion. Gitu. Ini boleh diminum? Boleh. Jangan. Boleh. Dari tadi. minum 3. Minum ya ampun. Diminum ya saudara-saudara. Teman-teman bukan Yang di belakang mau minum. Minum aja. Jadi mungkin lanjut dulu tadi Rebellion. Bentar Kak, segar nggak? Iya dong, karena kita punya minuman hari ini. Kalian boleh masuk. Walaupun buat internal saya nonton 150 orang. Gak apa-apa. Oke, lanjut Pak Ato. Gak apa-apa Rebellion. Banyak faktor sebenarnya sih buat dance cover khususnya gitu. Faktor itu adalah faktor eksternal, adapun faktor on stage juga ada faktornya gitu. Yang pertama mungkin catatannya adalah kutukan kultur DC itu namanya grup pembuka pasti ada nervous tertentu Betul, gitu. betul. Jadi kalau nggak salah tuh apa ya? Jadi ibaratnya kesannya kayak tumbal nilai gitu. Ya. Biasanya karena itu adalah hal yang paling berat bagi seluruh cover dancer adalah perform di urutan pertama. Opening show. Betul. Apapun kategorinya, itu mungkin faktor pertama. Cuman yang aku senang dari Rebellion adalah mereka kill it gitu. Dengan performance mereka, bukan berarti mereka nervous, tapi mungkin untuk nomor urut pertama oke, tapi untuk performance-nya nggak bisa maksimal. Entah dari faktornya apa, menurut aku dari mungkin tadi pergantian member juga, ataupun lagu baru ya, maksudnya lagu yang baru pertama mereka bawakan dan dibawain lagi gitu langsung. Mungkin pertimbangan mereka ya udah orang masih panas, mungkin masih beres take video ya kalau nggak salah, beres take video. Iya, kemarin baru Jadi take mungkin orang masih panas, jadi nggak usah ngulik-ngulik yang lain, mungkin sekali latihan semuanya sama. Itu yang pertama itu. Nah yang kedua mungkin perihal yang pertama nomor urut, yang kedua adalah yang si lagunya baru pertama kali. Iya. Yang ketiga
menurut aku dari si detail dari si lagunya. Karena mereka baru pertama kali, belum ngulik detail dan segala macam, belum tercerna banget. Jadi yang diperformin tuh apa yang mereka inget. Yang aku lihat tadi udah bagus banget dari Rebellion. Tapi sekedar bagus kalau tag video. Untuk ukuran tag video gitu, belum untuk kompetisi. Karena mereka mungkin belum bisa improve secara on stage gitu, kayak bisa belum mikir kemana-kemana karena mereka masih fokus belum apal-apal banget. Itu yang mungkin aku rasakan gitu kan. Memang agak berisiko juga kalau misalnya kita baru aja bawain satu lagu buat lomba tuh si lagunya benar-benar baru rilis, mungkin jarak dia antara satu bulan yang lalu gini jatuhnya. Karena itu masih jatuhnya seger banget juga kan. Tidak seperti yang mungkin lagu-lagu yang lama yang dimana mereka bisa masih bisa nge-blending, bisa wallpaper banget, yang dimana kayak harusnya bawain yang konsep yang udah ada gitu kan. Karena kan kita emang harus sambil mengasah itu. Berarti yang udah diperformin, yang udah mereka print gitu. Gitu kan. Karena secara statistik gitu Rebellion di KIC kemarin 16 besar di kategori random. Gitu. Luar biasa sih. 16 besar. Itu kategori bad anyway berarti ya. Ya, di kategorinya yang bukan idol, tapi yang battle royale itu loh. Oh, yang 16/23 itu ya. 16/23 mereka 16, dan itu mungkin cukup oke untuk urutan pertama gitu. Yang nervousnya dapat, yang semuanya atmosfer panggung semua dapat di mereka gitu, beban-beban semuanya. Cuman track record kemarin dari Rebellion di event sebelumnya yang mereka ikutan lomba, mereka posisi 3. Mereka gitu. Posisi 3 besar kalau nggak? 3 besar. Jadi itu sebenarnya udah modal banget. Cuman karena memang yang dibawakannya adalah hal yang baru gitu. Aku nggak tahu faktornya apa yang mereka. Faktornya itu karena memang buat event yang kemarin itu benar-benar K-pop idol competition. It's not about dance cover competition, but K-pop idol competition. Gitu. Jadi yang dimana emang mereka audisi itu full bawain satu lagu penuh. Jadi mereka mungkin eksekusinya tidak terlalu bebas. Tidak terlalu bebas, yang mungkin biasanya selalu tampil dengan berkonsep-konsep ria, disuruh buat satu lagu full song, lagu K-pop sendiri itu pasti mereka pun branding sendiri sebagai salah satu idol yang mereka cover tuh mungkin rada sulit. Mungkin ya ada beberapa dance cover sekarang kayak gitu sih. Karena mungkin itu tadi mungkin catatan penting juga untuk si Rebellion, karena biasa mereka perform kemarin adalah by konsep tang, tapi sekarang coba kalian hilangkan konsepnya dan segala macam, coba hilang dari basicnya, apakah sudah bisa bersaing apa belum gitu. Kita sebut saja mungkin Rebellion dalam artian bahwa mereka buat turun audisi itu bukan aku mau nyebutnya bukan salah pilih lagu, tapi mungkin mengeksekusi lagu untuk menjadi persaingan untuk lomba tuh mungkin sebaiknya coba cari yang lebih tepat gitu. Tapi menurut aku nggak salah juga mereka ibaratnya cari aman jalan tol gitu. Maksudnya kan mereka beres tag video boom bass, terus udah apa salahnya langsung aja dicoba lagi karena masih panas juga gitu. Dan itu pun salah satu cara, cuman ya itu resikonya ya harus kalian dapatkan juga, belum detail lah, belum bareng lah, belum refleks lah, itu yang harus kalian ini. Itu mungkin emang resiko yang harus mereka terima juga ya. Oke, berarti kita cukup untuk Rebellion teman-teman ya. Kita cukup untuk Rebellion. Oke, kita langsung lanjut ke grup selanjutnya. Dari Rebellion kita loncat ke Artemis. Kemarin mereka cover Stacy. Jujur gue suka banget sama Stacy. Like the Moon song, I so really love it. Kira-kira menurut kalian sendiri evaluasi dari Artemis sendiri seperti apa? Dan kebetulan Artemis lolos ya? Artemis lolos masuk final. Korek dulu buat Artemis. Korek dulu. Syukurnya lolos dan gue paling makin gitu. Artemis tuh lihat. Di saat kalian sedang lolos mentor kayak. Love you Artemis. Yuk. Menurut tadi kan udah kasih sekarang Katep dari pendapat Katep lah. Apalagi didengar nih sama mentornya juga kan, yang mengeksekusi sisi beberapa idolnya juga. Evaluasi untuk Artemisnya apa nih? Balik lagi tadi beberapa faktor yang selalu aku lihat dulu. Track record Artemis di performance sebelumnya adalah peringkat 8 dari 12 ada 10 ya. Ini mah maaf banget, aku nggak tahu, aku baru masuk, aku gen 4, aku nggak perhatiin.
Pokoknya ada di event sebelumnya. Boleh dong ngomongin event sebelumnya. Boleh. Kayak tadi track recordnya Artemis tuh peringkat 8. Ya. Gitu. Dari berapa? 11 peserta gitu. Dan sekarang tuh peringkat 5 di randomnya yang kategori which is itu udah bener-bener peningkatan signifikan banget. Luar gitu. biasa sih. Gitu. Dan kalau misalnya secara statistik aku lihat mereka tuh kalau misalnya memang ngelawannya yang idol-idol, mereka tuh bakal ngalahin base-nya Aespa yang pertama, base-nya secara poin, base-nya Enhypen, sama base-nya Stray Kids sama 8. Oh ya sampai base-nya Stray Kids doang gitu. Wow. Jadi mereka tuh cuman terkalahkan sama base-nya Etis, base-nya Ice1, base-nya New Jeans sama base-nya TWS. Gitu. Jadi secara mereka pun mau ngelawan yang grup-grup lain gitu. Kalau misalnya kita jabarkan secara statistik gitu, mereka tuh tetap keep up gitu. Oh, berarti secara poin menyendiri mereka beda tipis-tipis dari untuk Betul. masih bisa bersaing lah, tipis-tipis Iya. masih bisa bersaing kan. Luar biasa sih buat perkembangan dari Artemis sendiri, wow. Karena aku lihat dari performance sebelumnya sampai sekarang memang selalu grafiknya naik gitu. Apa levelingnya, si eksekusinya gitu. Itu kayaknya udah cukup Well prepare banget lah. betul Well, memuaskan lah. Memuaskan gitu. banget. Karena mereka pun 5 besar di sini pun nggak main-main gitu kan. 5 besar mengalahkan 23 ya tadi. 23. Dan aku pun sukanya dari Artemis adalah chemistry mereka mungkin yang udah oke, semakin hari semakin oke. Walaupun ada pergantian member yang which is sekarang member aslinya ya, lebih tepatnya gitu. Which is itu menambahkan lagi daya gedor dari Artemis itu sendiri. Yang jadi PR-nya mungkin untuk Artemis ke depannya ataupun di final, yang pertama mungkin kostum. Kostumnya itu udah final udah gak bisa asal mix and match mungkin. Walaupun semirip apapun, tapi kalau misalnya kayak terlalu kelihatan biasa aja, kalian nggak akan nendang di final. Iya sih, tapi mungkin kita bakal bahas nanti kan. Oke. Kita langsung ke Kasimon aja. Kasimon, dari Kasimon sendiri ya sebagai mentor nih, udah melihat anak-anaknya lolos nih alhamdulillah. Nah sekarang eval yang mungkin cocok buat Artemis sendiri apa? Kalau dari aku untuk Artemis, dari aku sih yang aku tonton mereka bisa enjoy dengan performance-nya karena ini udah pernah mereka bawain sebelumnya. Mereka bisa ibaratnya leveling mereka udah bagus karena sebelumnya pas aku datang ke latihan mereka ada beberapa leveling dan timingnya yang kurang, jadi aku agak nge-push di situ. Dan ada yang ibaratnya si lagu Stacy ini tuh kan gerakannya kan kebetulan diulang-ulang lagi gitu kan. Kebetulan diulang-ulang lagi dan aku lihat mereka gak ada yang begitu membuat kesalahan yang mencolok dengan pengulangan gerakan gitu. Biasanya kan ada grup yang ketika gerakannya pengulangan mereka agak kacau di situ gitu kan. Padahal harusnya itu yang jadi senjata mereka karena di situ udah diulang, jadi harusnya detailnya harus lebih mantap lagi gitu kan. Tapi mereka bisa mengeksekusi semuanya enak dilihat lah gitu part-partnya gitu kan. Jadi ketika aku nonton juga gak ada yang harus aku say something bad tentang mereka udah lolos ke final pun aku udah cukup seneng dari aku gak ada yang harus aku eval karena mereka udah lolos final. Tapi untuk Artemis paling nanti nextnya karena mereka harus bawain yang lebih berbeda lagi dari konsep final, jadi mungkin mereka harus bisa nyamain power karena kelihatan ada beberapa yang powernya dan staminanya menurun. Aku tidak akan menyebut nama karena kalian tunggu kalian di latihan nanti ya. Jadi gue yang takut ya. Maybe for the next question, I just wanna ask something like for the first impression when you come to the practice. Latihan. Yes. Boleh kia. Soalnya rambutnya udah kurang soalnya. The first impression when you come to practice, jadi kayak latihan pertama mereka sampai sekarang mungkin kayak kira-kira dari Simon sendiri mementorkan, apakah mungkin hanya benar-benar ngerasa melihat mereka harus benar-benar digarap dari bawah lagi atau hanya cukup melapisi saja? Kalau dari aku sendiri karena mereka semua udah punya basic dan mereka udah terbiasa dengan lomba, jadi aku nggak begitu yang
ayo gini dong, harusnya gini aku nggak harus nge-push ke situ, tapi mereka tahu di mana kekurangan mereka, jadi mereka mungkin ketika mereka bingung mereka baru bertanya gitu, mereka baru nanya ke aku kayak ini kalau kayak gini gimana ya, gini jadi barulah di situ aku mulai bergerak gitu. Tapi pas aku datang ke latihannya mereka udah apa ya, flow-nya udah enak, jadi aku pas lihat mereka latihan, oh semua member punya jam terbangnya masing-masing. Ya, betul. Wow, tinggal dipoles lagi gitu semakin menarik. Oke teman-teman, kita bakal langsung lanjut ke bagian ketiga. Kita bakal bahas Cerberus. Nah, buat Cerberus sendiri, bagi kalian dari hasil kemarin event, sama juga ya, Cerberus lolos juga ya. Wow, luar biasa. Congrats. Gitu ya. Oke, kita bakal coba langsung evaluasi secara ringkasnya. Evaluasi untuk Cerberus sendiri menurut kalian seperti apa? Mungkin dari Kak Atep dulu deh. Cerberus balik lagi, aku selalu by track record gitu. Kita nggak akan minta jawaban Pak Atep track record mulu. Karena aku selalu melihat progres mereka dari awal sampai sekarang gitu. Yeah. Apalagi dari mereka perform di sana di Jakarta, yang kemarin terakhir perform lomba juga sampai sekarang, which is si better and better gitu. Menurut aku selalu lebih baik karena mereka selalu apa ya disebutnya, menyelesaikan atau misalnya memperbaiki apa yang harus mereka perbaiki gitu. Apa yang menjadi kesalahan mereka, apa yang kemarin selalu dievaluasi dari berbagai mentor, dari orang-orang, insight mereka terapkan gitu. Pembawaan mereka sendiri buat meng-cover Stray Kids ini menurut Pak Atep sendiri seperti apa nih? Dari hasil kemarin pas ini. Kalau biasanya bagi gue sendiri ya itu udah effort banget sih. Ya, aku udah suka effort dari mereka, dari kostumnya. Gue suka kostum mereka jujur. Lebih wah. Gue suka kostum mereka. Dari effortnya, mau itu dari segi make up, mau itu dari segi rambut dan segala macam, itu udah jadi modal bagi mereka untuk menunjukkan bahwa itu adalah apa ya, kekuatan mereka di situ loh gitu. Ini loh yang mau kita tunjukin, ini loh yang mau saya berikan ke penonton gitu, ke orang-orang yang nonton gitu. Itu aku udah apresiasi banget dengan all in-nya mereka. Harapannya mungkin nextnya di final harus lebih wah lagi gitu. Harus sih. Cuma basicnya aku lihat di penilaian, yang jadi permasalahannya adalah Cerberus ini kan karena kan by one ya. Oh iya, Cerberus by one sama grup Stray Kids lain, which is itu poinnya tipis banget. Kalaupun misalnya Cerberus ini dikategorikan atau bukan by idol tapi by random tadi, sebenarnya sudah baik banget gitu. Oh sudah tidak nggak bisa ngangkat banget gitu, karena mereka harus berkompetisi lagi sama tim-tim yang lebih jauh lagi. Itu yang harus mereka tingkatkan. Ibaratnya faktor luck juga ada, tapi mereka pun punya kekuatan gitu. Gitu. Nextnya mungkin Cerberus harus melihat bahwa level kalian di mana, tingkatkan lagi karena kalian dikasih banyak kesempatan untuk mengimprove diri gitu. Berarti kemungkinan dengan adanya saingan yang idol cover sendiri ya, jadi mungkin ini bukan sebuah kata yang rendah bagi. Sebenarnya kayak keberuntungan atau hoki itu bukan kata rendah kan? Bukan. Faktor Maksudnya itu udah faktor. Itu maksudnya faktor yang harus faktor pendukung yang benar-benar kayak pertimbangan juga. Faktor pendukung lah. Faktor pendukung gitu. Ya. Jadi ya luar biasa lah, kita mungkin lihat ke depannya buat eksekusi nanti Stray Kids-nya Sugar, berarti Cerberus seperti apa gitu. Dari Kasimo sendiri. Kalau dari aku, mereka udah did great job, dan yang aku lihat ketika mereka di panggung dengan ber-8 orang, mereka karakternya kuat gitu loh. Itu mungkin bisa jadi senjata atau mungkin bakal jadi kelemahan mereka gitu. Jadi dari aku ya PR-nya untuk Cerberus gitu. Karena ketika kalian udah di panggung, pasti dong yang namanya aura bintangnya pengen bersinar gitu kan. Aura bintang Mahesa. Beda konteks ya. Gitu, jadi siapa bukan mereka aja gitu, tapi pasti semua anak DC yang ketika udah naik panggung, ketika udah denger teriakan atau tepuk tangan penonton, pasti yang namanya duh gue idol banget nih gitu. Iya, Jadi kayak adrenalinnya semakin terpacu ya gitu. Dan mereka itu punya poin plusnya di situ, tapi jangan sampai karena mereka udah punya strong character di situ itu jadi kelemahan mereka karena mereka pengen saling bersinar satu sama lain gitu.
Nah itu makanya kita tuh bakal sulit buat mengontrol hal itu. Di saat mungkin ada yang berteriak, kita bener-bener sedang menikmati stage, ternyata salah gerakan dan emang jatuhnya emang dari kontrol diri sendiri juga. Kontrol diri. Lebih hati-hati lagi ya buat kedepannya, kayak lebih penting kan dari si grupnya juga. Gitu. Wah luar biasa Cerberus, kita tunggu aja nanti gebrakannya di final gimana. Semangat buat Cerberus juga. Kita bakal langsung next ke selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung ke keempat, itu berarti yang cover Baby Monster, Charlotte. Nah, buat menurut kalian sendiri, secara kalian review ulang tadi, Charlotte sendiri seperti apa? Siapa dulu? Dari Simon. Kalau dari aku Charlotte, tidak ada yang harus aku sampaikan ya. Cuman yang aku pengen titip ke Charlotte paling karena mereka udah menggebrak audisi dengan standar yang bagus banget, pasti orang-orang berekspektasi yang besar gitu ke mereka gitu. Karena cover Baby Monster di Bandung itu jarang, dan sekalinya yang cover tuh pasti rata-rata adalah grup-grup dan orang-orang yang punya kualitas dan orang-orang yang bagus gitu kan. Dan Charlotte bisa membuktikan itu. Jadi di final nanti gebrakannya seperti apa ditunggu banget, dan pasti ekspektasi orang ke Charlotte juga pasti besar. Oh iya, kan. oh iya kalau nggak salah Charlotte nanti di final bakal diaduin lagi sama ada lagi ya? Baby Monster di luar kota. Betul kan event ini tiga kota dijalanin, finalnya baru gitu. Mungkin kemungkinan harusnya secara tidak langsung mereka harus bisa bawa trofi, trofi minimal trofi idol base idolnya itu ya. Trofi idol base-nya kan. Karena emang mereka apa sih namanya? Bukan keberuntungan sih, kayak si monitor kecilnya adalah bisa dapat base coverannya. Atau mungkin emang bisa aja double trofi. Double trofi bisa. Mungkin itu tujuannya ya. Dari semua ya. Jadi jatuhnya kayak bisa aja untuk final nanti tuh bisa aja ada beberapa peserta yang bakal dapat double trophy. Bisa aja. Bisa aja. Mungkin aku bakal ngasih taunya itu. Nah, menurut Pak Atep sendiri tadi kan udah dari Kak Simon sendiri, berarti Kak Simon mah karena dia audisinya sudah bagus, berarti ke depannya di saat final harus coba kejutkan kita lagi dong. Gitu kan, berarti kejutkan kita lagi dong. Pak Atep, track record lagi. Aku kasih pasti berawal dari database ya selalu gitu. Karena Charlotte sendiri punya hal yang mereka tonjolkan di audisi kemarin. Karena itu aku nggak expect banget mereka akan di luar ekspektasi aku banget gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya aku Charlotte yang terakhir perform aku lihatnya segitu. Tapi mungkin dengan member yang sekarang ataupun udah klop atau kayak gimana, dan dengan porsi latihan yang cukup dan dengan lagunya yang mungkin udah di luar kepala lah ya. Tapi kan sebenarnya juga Charlotte sendiri dengan sebelum ikutan event ini ya, di event sebelumnya juga kan mereka sempat bawa trofi juga kan. Sempat bawa trofi juga. Itu kan udah modal banget itu udah modal juga kan. Udah ke-print lagunya dari segala faktor Charlotte udah oke banget. Dari segi nilai pun, walaupun FYI Charlotte ada minus gara-gara ketidakdisiplinan gitu kan, tapi secara poin, secara peringkat mereka tetap nomor 1 di random cover yang Battle Royale itu which Battle Royale, kenapa lu bilangnya Battle Royale? Ya? Karena berlawannya semuanya bertarung gitu. Gitu kan, kita sebutnya Battle Royale tadi. Charlotte itu tetap jadi juara 1 gitu. Walaupun karena jauh sama juara 2-nya, jauh. Tapi itu mungkin modal penting bagi mereka. Meninggi boleh, tapi tetap harus low profile gitu. Maksudnya pede boleh, tapi low profile tetap. Karena kalau misalnya kalian diaduin lagi sama yang tadi yang cover, yang idol cover, mereka ada di bawah. Yang pertama base Etis, yang kedua base Ice One. Jadi mereka tuh belum base di secara keseluruhan berarti secara keseluruhan di Sabtu ini mereka udah masuk 3 besar lah. Tiga besar gitu. 3 besar. Tapi itu bukan berarti mereka harus pede dengan kemarin mah udah walaupun di minus kita udah bagus, enggak juga. Berarti jangan terlalu gumawa teuing. Nah, benar. Jangan terlalu pede, karena kita pun harus nggak boleh meremehkan lawan-lawan kita siapa gitu. Kamu harus lihat semua pelawan yang di sini adalah berpotensi mereka jadi champion gitu, mereka jadi juara gitu. Jangan sampai kayak kemarin aja di minus tetap juara 1, jangan sampai gitu. Aku harap nggak gitu loh ya gitu, karena
apa ya, masih banyak yang bisa diulik, apalagi di final nanti bakal perang konsep pasti gitu. Pastilah. Itu ada tambahannya gitu. Walaupun secara apa ya, performance mereka di audisi udah benar-benar mulus, udah benar-benar standarnya high, tadi bener kata Kak Simon gitu. Udah high banget. Tapi buat Charlotte awalnya aku nggak menjagokan banget Charlotte gitu. Kalau misalnya apa ya, menjagokan siapa, awalnya aku jagoin TWU karena di atas kertas TWU udah terbentuk lah gitu. Line up-nya mereka tuh ada sebuah POC yang baru dengan cover bawain grup baru juga di yang baru debut di tahun ini, dan mereka tuh benar-benar cocok kan saling masing-masingnya juga, dari levelingnya bagus, dari semuanya bagus. Ya mungkin secara tidak langsung pun aku TWU menjadi salah satu ini kan, Favorit lah gitu, favorit untuk. Tapi nanti kita bakal bahas TWU-nya di sini teman-teman ya. Karena sorry itu saya, tapi Charlotte makanya tadi aku bilang melebihi ekspektasi aku dan bener-bener proud banget gitu untuk mengembangkan dan memajukan nama SSS, karena mereka juara 1 dan no counter lah ibaratnya di kategori tersebut, yang kategori yang random tadi gitu. Mereka mungkin udah cocok juga kalau misalnya bisa dibilang sebagai tulang punggung salah satu buat naikin nama komunitas juga kan. Jadi udah jadi gacoannya kita lah, gacoan. Udah jadi algojonya Sugar lah ya. Gitu kan kita udah banyak kan gitu di SSS, udah banyak yang bisa jadi garda terdepan gitu di live TWO tadi gitu. Dan beberapa sisa-sisanya mereka mulai menunjukkan performance mereka yang untuk dikenal di kalangan DC gitu. Osiris kemarin gitu yang nggak ikutan ya gitu, kayak Arsen kemarin juga mau dapat best lip sync gitu, tapi tetap mereka pun sedikit demi sedikit bisa terkenang di mata penonton gitu. Jadi itu yang aku pengen harapkan dari semua POC. Luar biasa sih memang. Kita coba lihat garda ke depan buat KIC ya. Kita langsung lanjut ke grup selanjutnya teman-teman. Ini untuk grup terakhirnya mungkin ya. Berarti ada TWU, Together With You teman-teman. Nah, Together With You sendiri kita sepakat lah ya. Kita sepakat dengan latar belakang mereka. Kita benar-benar menjagokan, bahkan dari semua komunitas Sugar pun kayak ini mah udah pasti di atas kertas, gitu. Pengalaman ada, track recordnya juga ada, udah gue sebut loh, ini gak bisa. Chemistry-nya ada juga ada kan. Nah tapi memang ternyata persaingannya benar-benar sama juga, sama rata jatuhnya. Persaingannya sama rata, dan ternyata yang di atas kertas itu bukan TWU buat lolos. Tapi ya balik lagi kita sebagai penonton pun ya kita juga lihat saingannya TWU pun sama, mereka juga benar layak juga buat lolos gitu. Nah, menurut kalian sendiri untuk Together With You ini seperti gimana nih, apalagi mungkin dari Kak Atepnya dulu deh. Untuk TWU sendiri gitu, balik lagi aku by point. Kalau mereka perform di kategori yang random tadi, kategori yang tanpa idol, mereka tuh pasti masuk 5 besar sebenarnya. Tapi tadi aku bilang ada Cerberus yang dapat Factor Luck untuk buy one, ada juga TWU yang mungkin tidak mendapatkan Factor Luck itu. Mereka harus buy one orang yang atau grup yang sama-sama di atas kertas jago gitu. Gitu. Walaupun di sebelumnya secara nilai mereka tuh cuma tipis 1 poin. Bedanya 1 poin doang gitu. Itu kan hal yang bikin gendok ya gitu sebenarnya gitu, karena kita dikalahkan dengan 1 poin, which is saingannya pun nggak bisa diremehkan gitu, gara-gara mungkin di kemarin sempat tanding juga ya. Iya. Sama. Dan yang aku lihat, yang aku catatan kemarin, misalnya TWU ini di angka segini gitu, maksudnya di level segini, dan saingan yang kemarin adalah di bawah gitu kan, jauh banget di angka sebelumnya. Tapi di sini mereka tuh berkembang dalam 3 bulan, 4 bulan ada 3 bulanan, 3 bulan tuh mereka tuh berkembang. Tapi yang aku lihat TWU masih stuck di situ aja. Apa hal yang bisa kalian tingkatkan gitu? Dari aku yang tadi review, masih banyak hal-hal minor yang kalian masih miss gitu. Itu dan miss itu pun berdampak banget untuk poin kan gitu. Jadi kamu kalau nge-buy one orang, minimal harus nge-buy one group ya gitu, minimal harus
perfect mau gimana pun karena lawan kalian bukan semuanya tapi satu doang, minimal kan lebih bagus dari sini. Kalau mereka lebih perfect, lebih bagus apapun kendalanya, apapun faktornya, ya udah kita kalah gitu. Ya tapi ya balik lagi tergantung, itu kan sebagus-bagusnya TWU, jujur dari track recordnya juga yang lu bilang TWU bener-bener sangat-sangat cocok sekali, tapi balik lagi saingannya sendiri itu juga sama rata gitu. Mungkin dari para jurinya juga mereka bingung buat ini seperti apa, dari peridolannya segimana. Bahkan event kemarin kan benar-benar kayak mendominasi dari peridolannya seperti apa gini, dari kayak pembawaan si lagunya seperti apa. Itu juga kan jadi faktor juga. Betul. Dan kita pun memang harus menerima semua keputusan juri yang sudah terbentuk, yang sudah tertulis di kertas, itu sudah mutlak gitu. Karena juri kan memproyeksikannya dia pengen di final adalah grup yang ini yang cocok untuk di final. Iya. Gitu. Dia pengen lihat di final apakah bisa nggak mengemban tanggung jawab itu. Betul, luar biasa banget. Ya, dan menurut Kasimang sendiri gimana? Kalau aku ke TWU sendiri, Apalagi sebagai mentor ya, Iya. mentor juga. Ini tuh bukan lagu yang sekali udah mereka pernah bawain. Mereka udah beberapa kali bawain lagu ini gitu kan. Dan pasti kalau udah beberapa kali bawain ini, improve-nya pasti harus terus ada gitu kan. Dan kekurangannya juga pasti harus bisa tertutupi gitu kan. Tapi untuk KIC kemarin, yang aku lihat dibilang jelek, mereka nggak jelek, tapi mereka malah back to basic gitu loh. Mereka tidak terlihat improve dari performance yang udah-udah. Jadi kayak ini performance debut mereka kayak gitu loh yang aku lihat. Iya, Jadi kalau dibilang jelek sebenarnya mereka nggak jelek. Mereka semua individunya bagus, punya value, punya nilai kualitas yang bagus. Tapi ketika aku nonton kemarin mereka bawain lagu itu lagi, kayak ngelihatnya ini kayak performance debut mereka aja gitu. Kekurangan mereka pun malah makin banyak karena sama gitu yang tadi Kak Atep bilang gitu kan. Mereka kesalahannya minor dan banyak yang missnya gitu. Jadi itu kesalahan minor tapi mereka tidak itu terlihat jadi kesalahan yang besar gitu. Secara kita mungkin kita telaah karena mereka dari debut juga udah bawain lagu yang plot twist, berarti mereka bawa plot twist kan. Mereka bawa lagu plot twist dan mungkin mereka udah berapa kali bawain plot twist. Di saat mereka mau mengeksekusi plot twist lagi, mungkin rasa bosan juga udah ada nggak sih? Mungkin gitu aja. Banyak faktor. Kan memang faktor dari kebosanan juga ada orang-orang yang kayak penasaran pengen apa gitu, pengen seperti beda. Mungkin contohnya eksekusinya seperti Rebellion. Rebellion kan mereka udah lomba di audisi mereka bawa lagu baru. Nah, di TWU sendiri, TWU tuh memang jatuhnya mereka seperti kayak mencari aman dengan membawakan lagu plot twist. Tapi ternyata di saat mereka membawakan lagu plot twist, mereka malah back to basic karena memang mungkin faktornya ada yang mungkin ada beberapa yang udah bosan atau bahkan kita juga kurang tahu kan. Mungkin aja seperti itu kan. Banyak faktor kan sebenarnya gitu. Tadi baik lagi kita udah membahas dari grup pertama sampai terakhir, banyak faktor-faktor yang tadi ada yang luck by one tapi ada yang nggak luck juga by one, ada yang kurang lancar bawain yang baru tapi ada yang kurang lancar juga bawain yang lama gitu. Itu balik lagi karena eksekusi di stage gitu. Di atas kertas kita bisa ngomong segala macam tapi di stage kalian adalah mulai dari nol lagi gitu. Tapi kira-kira Pak Kasimang sendiri setuju nggak sih sama apa yang tadi aku bilang? Setuju aja karena yang aku lihat juga pasti orang-orang punya penilaiannya dan aku juga setuju dengan apa yang Amar bilang gitu. Mereka itu ketika di panggung mereka overhype. Jadi karena udah overhype itu mereka nggak bisa nggak bisa kontrol beberapa partnya gitu. Gitu dari aku. Oke, luar biasa banget untuk semua evaluasi sudah ya untuk semua grup. Boleh tepuk tangan dong buat kelima POC kita yang sudah pada tampil di KIC dan yang lolos 3 kan. Ada Cerberus, ada Artemis, ada Charlotte. So kita tinggal nanti fokus nih ketiga grup ini apakah mereka bisa mengeksekusi final seperti apa gitu kan. Apalagi lagi tadi ke Amar gitu. Nextnya mungkin buat yang belum ada kesempatan lolos juga jangan berkecil hati juga kan. Tapi rezeki kalian mungkin di banyak momen, di banyak event bisa aja di sana ada. Balik lagi format kemarin KIC jujur benar-benar berbeda kan. Mereka terus membawakan satu lagu full song gitu. Kalau misalnya kalian di event lain pun
silakan. Kita malah menunggu banget keberadaan kalian kalau emang pengen bareng-bareng ikutan event apa, sok silakan ikutan. Mungkin gitu. 3 bulan ke depan udah banyak event Iya, malah gitu. Ya maksudnya kan banyak chance untuk mereka bisa nge-branding lagi gitu. Bukan satu doang gitu. Bukan satu doang, tapi balik lagi kebetulan kita kemarin turunin banyak gitu, dan ini kita bisa review sekaligus gitu. Bukan evaluasi untuk mendiskreditkan, bukan untuk menjatuhkan, tapi evaluasi untuk kedepannya supaya lebih bagus gitu. Kita nggak bilang secara gamblang evaluasi mengkritik apa segala macam, tapi kita tadi mereview apa yang kurang, faktor apa yang mungkin bisa mereka tingkatkan, faktor apa yang jangan dilakukan lagi gitu, dan segala macamnya itu yang kita pengen ngobrolkan di sini. Oke, wow, luar biasa banget. Boleh tepuk tangan dong buat kita semua, luar biasa banget. Terima kasih Pak Ate, terima kasih Pak Simon juga, penonton-penonton yang di belakang, terima kasih.